Halo user Easy, kembali lagi bersama kami di Easy Accounting Tutorial. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai proses transaksi di perusahaan distributor sembako. Sebelum user jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video-video tutorial dari kami agar dapat membantu user dalam menggunakan software Easy Accounting. Oke, saya sebelumnya sudah membuat database untuk perusahaan distributor sembako ini ya. Di sini saya sudah mempunyai database-nya. Kita langsung saja login ya, login sesuai dengan user ID masing-masing dari user semua. Oke. Nah, ini kurang lebih tampilan dari software Easy Accounting ya. Di sini kita ada modul lengkapnya, ada pembelian, penjualan, buku besar, persediaan aktiva sampai manufaktur ya. Jadi karena saya installnya di versi tertingginya. Nah, sebelumnya saya sudah mempunyai beberapa master ya, master persediaan, master vendor, master pelanggan ya. Jadi saya sudah membuat semuanya itu. Di sini di modul utama saya bisa lihat dulu untuk daftar-daftar item persediaannya ya. Nah, di sini ada beras, tepung, gula, minyak goreng dan lain sebagainya. Saya hanya contoh beberapa saja. Nah, lalu saya juga ada contoh nama pelanggan ya, pelanggan yang menggunakan Tempo dan pelanggan yang pembelian cash atau datang langsung gitu ya. Lalu juga saya sudah mempunyai daftar vendor. Di sini ada pemasok 1, 2 dan pemasok 3 gitu ya. Oke. Selanjutnya saya langsung saja memulai ke transaksinya ya. Kita langsung saja masuk ke transaksi pembelian. Jadi kita beli item-item sembakonya itu ke si vendor ya. Nanti jadi stok. Selanjutnya baru kita jual ke customer gitu ya. Nah, kita langsung saja masuk ke modul pembelian. Nah, di modul pembelian ini adalah modul-modul lengkap yang ada di Accounting System. Nah, kali ini saya akan langsung bypass atau langsung masuk ke faktur pembelian tanpa menggunakan proses permintaan pembelian, pesanan pembelian, penerimaan, faktur dari penerimaan gitu. Jadi saya langsung menggunakan faktur pembelian. Nah, dari sini kita tarik nama vendornya ya. Nama saya menggunakan contoh pemasok 1 gitu. Nah, di sini saya masukkan nomor faktur dari si vendor. Ya, kita masukkan nomor fakturnya. Kalau sudah, kita cari barang apa saja yang kita beli ke si vendor 1 ini ya. Contohnya di sini saya beli beras misalnya 50 kilo ya. Dengan harga per kilonya itu 7.000. Oke. Selain beras, saya juga akan membeli tepung terigu, beli 50 kilo dengan harga misalnya 3.000. Selanjutnya saya contoh lagi akan membeli gula pasir itu 20 kilo misalnya dengan harga 12.000. Oke, saya contoh 3 dulu ya. Nah, di sini saya ada beras, tepung, lalu ada gula pasir ya. Di sini masing-masing saya beli beras 50 kilo, tepung 50 kilo dan gula pasir 20 kilo. Nah, selanjutnya kalau memang user punya beberapa gudang atau beberapa tempat, user bisa pilih gudangnya masuk ke gudang mana. Tapi contoh di sini saya hanya menggunakan satu gudang saja gitu ya. Nah, kita langsung saja cetak. Ini otomatis menjadi form faktur pembeliannya. Kita tutup. Nah, kalau sudah, nah dari sini juga sistem otomatis sudah terbentuk jurnal ya. Kalau sudah, kita simpan dan keluar. Nah, setelah tadi kita sudah masuk ke faktur pembelian, otomatis sudah timbul namanya hutang ya, hutang ke si pemasok 1 tadi ya. Dan stok otomatis sudah bertambah karena kan kita sudah masuk stok ya. Kita bisa cek dulu di master data, di pemasok.
Nah, di pemasok 1 ini otomatis sudah muncul nilai hutang kita ke pemasok tersebut. Nah, lalu kita bisa juga cek di modul utama persediaan barang. Nah, di sini otomatis kita bisa cek untuk persediaannya yang sudah masuk. Ya, tadi kan saya ada 3 item, beras, tepung, dan gula ya. Di sini masing-masing sudah masuk itemnya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan pembelian item lagi ke vendor yang berbeda misalnya. Tarik lagi, saya contoh untuk vendor atau pemasok 2 ya. Dengan nomor faktur sekian ya contohnya. Kita langsung saja cari itemnya. Misalnya ke vendor 2 ini saya beli kecap manis 100 piece dengan harga 3.000. Lalu saya contoh di sini ada kecap asin beli 50 piece dengan harga 4.000 misalnya. Dan satu lagi saus ya. Misalnya 100. Nah, di sini saya sudah contoh pembelian item beberapa ya. Nah, kalau sudah langsung saja kita simpan dan keluar. Nah, ketika kita sudah simpan, kita juga bisa cek di persediaannya otomatis langsung masuk ya. Jadi tadi kecap manis, kecap asin, saus kecil dan saus besar. Ya, masing-masing itemnya sudah masuk ke persediaan. Nah, selanjutnya setelah tadi kita sudah masuk ke faktur pembelian, kita akan melakukan proses pembayaran ke si vendor ya. Kita langsung saja masuk ke pembayaran pembelian. Nah, dari sini kita tarik namanya, saya contoh yang pertama tadi ya, pemasok 1. Nah, di sini otomatis akan muncul fakturnya ya. Faktur yang sudah kita input di awal tadi sebelumnya. Nah, kita tinggal centang di kolom bayar. Kalau misal kita akan pembayaran full, kalau misalkan user pembayar parsial, user bisa ketik langsung di jumlah pembayarannya, nanti otomatis akan menampilkan sisanya gitu ya. Nah, kita langsung saja centang di bayar, kita pilih dibayarkan melalui rekening BCA misalnya ya. Kalau sudah kita cetak, ini otomatis menjadi bukti pembayaran pembeliannya ya. Kalau sudah kita tutup, kita simpan dan keluar. Nah, setelah tadi kita sudah melakukan pembayaran yang pertama, saya akan melakukan pembayaran juga untuk yang vendor keduanya ya. Sama, masuk ke pembayaran pembelian, kita tarik untuk pemasok 2. Nah, di sini otomatis akan muncul faktur untuk pemasok 2 tadi ya. Nah, kalau sudah kita langsung saja centang di bayar. Saya akan membayar full ya, contohnya kita pilih dari Bank BCA. Kalau sudah, kita langsung saja simpan dan keluar ya. Nah, itu otomatis hutang kita ke pemasok 1 dan pemasok 2 tadi sudah lunas atau sudah menjadi 0 ya. Kita bisa cek di master data di pemasok ya. Di sini pemasok 1 sudah 0 dan pemasok 2 sudah menjadi 0. Jadi sudah lunas gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa cek di laporan pembeliannya ya. Kita cek dulu laporan pembelian per barang. Saya filter untuk tanggal hari ini ya. Oke. Nah, ini otomatis akan muncul item-item yang kita proses pembelian di hari ini ya. Karena tadi saya filternya per tanggal hari ini. Di sini ada beras, tepung, gula pasir, kecap manis. Nah, di sini otomatis muncul juga masing-masing nomor invoice-nya, gitu ya. Lalu juga ada kuantitinya sama jumlahnya, harganya ya, totalnya. Kalau sudah, saya tutup ya. Nah, itu kurang lebih mengenai proses pembelian. Cara simpelnya sih seperti itu ya. Kalau misal saya mau langsung ke faktur pembelian. Jadi misalkan user mau pakai semua modul juga bisa, misalkan ada proses permintaan dulu, nanti selanjutnya ke PO itu juga bisa ya.
Nah, tadi kita sudah bicara mengenai proses pembelian, selanjutnya kita bicara mengenai proses penjualannya ya. Nah, saya akan mencontohkan dua cara. Pertama, customer yang datang langsung atau pembelian cash atau yang menggunakan tempo. Nah, di sini yang pembelian cash saya akan langsung bypass ke faktur, dan pembelian yang menggunakan tempo saya akan menggunakan modul pesanan dulu, karena kan biasanya si customer itu buka PO dulu ke kita gitu ya. Oke, langsung saja saya jelaskan untuk customer yang pembelian cash ya, atau visitor misalnya. Kita langsung masuk ke faktur penjualan. Nah, di sini saya sudah buat namanya pembelian cash ya. Ini nomor transaksinya atau nomor fakturnya. Kita langsung saja cari item apa yang dibeli atau kita jual gitu ya. Misalnya si pelanggan ini beli beras ya, beli berasnya 2 kilo misalnya, kita masukkan harganya misalnya 11.000. Oke, selanjutnya si customer ini beli lagi gula pasir 2 kilo dengan harga per kilonya itu 16.000. Nah, karena ini saya tadi menggunakan pembelian cash, nah di user bisa tambahkan juga, misalkan user pengen tahu namanya si pembeli ini siapa, user bisa kasih nama di kolom deskripsi yang di bawah ya, misalnya dengan Pak Ivan gitu ya, si customernya ini ya, atau Bu Susila atau siapa gitu ya. Nah, kalau sudah, kita langsung saja cetak ini kalau misal mau ngeprint untuk faktur penjualannya ya, atau invoice-nya. Nah, untuk cara cepatnya kita langsung saja masuk ke terima pembayaran ya. Nah, dari sini otomatis sudah tercentang di nomor faktur yang kita proses tadi ya. Kita tinggal pilih si customer tersebut bayarnya menggunakan cash atau via rekening gitu ya. Kalau misalkan cash, kita bisa pilih untuk akun kasnya ya. Nah, kalau sudah, kita langsung cetak untuk bukti pembayarannya bahwa si customer tersebut melakukan pembayaran senilai dengan fakturnya tadi ya. Oke, kalau sudah, kita langsung saja simpan dan keluar. Nah, itu kurang lebih mengenai proses penjualan yang langsung bypass ke faktur ya. Nah, selanjutnya saya akan bicara mengenai pembelian yang menggunakan tempo misalnya. Oke, langsung saja masuk ke pesanan penjualan. Jadi misalnya kita terima PO dari si customer gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan pelanggan tempo 1 misalnya. Nah, kita cari apa saja yang dipesan si pelanggan tersebut gitu ya. Misalnya si pelanggan itu beli kecap manis 10 dengan harga 6.000. Terus misalnya kecap asinnya dengan harga 7.000. Lalu saus, misalnya si orang ini beli 20 piece ya dengan harga 6.000. Oke, nah saya contoh di sini ada beberapa item, ada 4 item ya untuk proses pesanannya. Nah, di sini juga user bisa masukkan nomor PO-nya kalau memang si customer tersebut pesan menggunakan nomor PO ya. Kalau misalnya nggak ada juga nggak masalah ya. Oke, kalau sudah, kita langsung saja cetak. Ini otomatis menjadi form pesanan penjualan atau SO ya. Jadi PO dari customer kita input menjadi SO, menjadi sales order gitu ya, atau pesanan penjualan. Oke, kita tutup, kita simpan. Nah, selanjutnya setelah tadi kita proses pesanan penjualan, proses selanjutnya adalah barang dikirim ya, menggunakan ekspedisi misalnya. Nah, kita melakukan proses pengiriman barang. Kita tarik tadi namanya pelanggan tempo 1
ya. Nah, di sini otomatis akan ada notif seperti ini ya. Notif narik dari pesanan yang sudah kita input tadi. Kita pilih nomor pesanannya. Oke. Nah, di sini otomatis akan muncul nama-nama item sesuai dengan pesanan ya. Nah, dari sini biasanya kita cek dulu quantity yang akan dikirim ya. Oke, kalau sudah kita langsung saja cetak. Nah, ini otomatis menjadi form pengiriman barang atau form DO-nya ya. Kalau sudah, kita tutup, kita simpan dan keluar. Nah, setelah tadi kita sudah kirim barang, otomatis kan stok sudah berkurang ya. Berarti stok itu sudah berkurang tadi di faktur penjualan dan di pengiriman barang ya. Kita bisa cek dulu di persediaannya. Beras sisa 48 kilo karena tadi kan dijual ke Pak Ivan tadi kan 2 kilo ya. Selanjutnya yang tadi menggunakan Tempo, ini item-itemnya sudah berkurang juga ya. Berarti sudah terpotong stoknya gitu ya. Nah, selanjutnya setelah tadi kita proses pengiriman barang, kita langsung masuk ke faktur dari pengiriman barang untuk kita terbitkan invoice-nya atau fakturnya. Nah, kita tarik tadi nama pelanggannya Tempo 1. Nah, di sini otomatis akan muncul nomor DO yang sudah kita proses tadi ya. Kita pilih nomor DO-nya. Oke. Nah, di sini otomatis akan muncul sesuai dengan DO. Nah, kalau sudah, kita langsung saja cetak. Ini otomatis menjadi form faktur penjualannya ya, atau form invoice-nya. Nah, kalau sudah, sebelumnya user juga bisa diisi untuk temponya ya. Temponya juga bisa dirubah di sini. Jadi, tadi di master customer saya sudah setting si customer tersebut itu temponya 30 hari gitu ya. Kalau sudah, kita langsung saja simpan dan keluar. Oke, setelah tadi kita masuk ke faktur dari pengiriman barang, nah kita bisa cek dulu saldo piutangnya si customer ya. Kita bisa cek di pelanggan atas nama pelanggan Tempo 1, ini total piutangnya ya. Nah, selanjutnya kalau misal sudah temponya pembayaran, dia akan masuk ke reminder ya, reminder hutang atau piutang yang sudah jatuh tempo ya. Nah, selanjutnya kita akan langsung menggunakan modul penerimaan penjualan. Ini misalnya sudah temponya ya, sudah temponya pelunasan gitu. Kita masuk ke penerimaan penjualan, tarik tadi namanya pelanggan Tempo 1. Nah, di sini otomatis akan muncul nomor faktur yang sudah kita input tadi ya, atau kita sudah terbitkan tadi. Kita tinggal centang nomor faktur berapa yang akan kita bayarkan, lalu kita pilih si customer itu bayar masuk ke rekening mana gitu ya. Nah, misalnya masuk ke rekening BCA gitu. Kalau sudah, cetak, ini otomatis menjadi form penerimaan penjualan ya. Oke, kalau sudah, kita langsung saja simpan dan keluar. Oke, nah tadi kurang lebih mengenai proses cara transaksi penjualan. Selanjutnya saya akan melihatkan untuk laporan penjualannya ya. Tadi kan saya sudah menunjukkan untuk laporan pembelian. Selanjutnya saya akan menampilkan untuk laporan penjualan. Saya akan menampilkan laporan per barang. Filternya per tanggal hari ini ya. Nah, ini otomatis muncul laporannya ya. Saya modif dulu halamannya. Ya, jadi sini ada beberapa yang muncul dan user masih bisa modifikasi ya. Di semua laporan itu masih bisa dimodif. Misalnya ada yang mau ditampilkan atau ada yang nggak perlu ditampilkan gitu ya. Misalkan user ada yang perlu tidak tampilkan kayak nilai HPP atau
atau laba kotor misalnya. Nah, di sini. Jadi nanti tampilannya seperti ini, lebih simpel lagi gitu ya. Jadi di sini otomatis akan muncul transaksi-transaksi sesuai dengan filter tanggalnya. Jadi misal user mau lihat per bulan, per minggu, atau per tahun gitu, itu juga bisa ya. Tinggal main di filter tanggalnya saja. Oke, kita tutup. Nah, itu tadi kurang lebih mengenai proses penjualan ya. Nah, selanjutnya pastikan ada di sebuah perusahaan ada namanya pengeluaran biaya-biaya ya, atau pengeluaran kos-kos gitu ya. Jadi saya langsung saja akan melakukan input transaksi biaya-biaya, misalnya biaya listrik atau biaya makan atau biaya gaji misalnya gitu ya. Contoh dibayarkan melalui BCA ya. Ini untuk biaya listrik di bulan sekarang. Nah, misalnya nilainya adalah 900.000. Selain biaya listrik, saya ada juga biaya asuransi kantor misalnya ya. Oke, kalau sudah kita cetak, ini otomatis menjadi form pembayaran lainnya atau pengeluarannya gitu ya. Oke, kita tutup. Atau misal ada transaksi-transaksi lain, sama ya prosesnya, tinggal tarik, dibayarkan melalui apa, terus untuk biaya-biaya apa, misalkan untuk biaya bensin atau biaya makan atau biaya lain-lain gitu ya. Itu caranya kurang lebih sama. Oke, selanjutnya kita cek untuk pengeluaran biaya per hari ini ya, yang tadi saya sudah input. Kita bisa lihat di laporan. Saya tadi menggunakan transaksi pembayaran lainnya. Jadi masuk ke laporan buku besar, di sini ada pembayaran lainnya. Saya filter per hari ini ya. Nah, di sini otomatis akan muncul nama-nama biayanya ya. Tadi ada biaya listrik dan biaya asuransi pabrik. Jadi untuk laporan juga sama ya. Bisa dimodifikasi juga untuk apa yang perlu ditampilkan atau yang tidak perlu ditampilkan gitu. Nah, itu tadi kurang lebih kita sudah bicara pembelian, penjualan, lalu ada biaya-biaya sampai ke laporan gitu ya. Itu kurang lebih mengenai proses transaksi di perusahaan distributor sembako gitu ya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu untuk user semua dalam menggunakan software isi accounting ya. Jangan lupa nantikan video-video tutorial dari kami selanjutnya, dan terima kasih.